Shalom, selamat pagi tentunya di dalam program Pastor Talk hari ini. Saya berdoa saudara tetap dalam anugerah Tuhan dan firman Tuhan akan menjadi standar, menjadi dasar dalam segala keputusan yang kita ambil dalam hidup ini. Judul pagi hari ini adalah tentang agama Kristen tidak masuk surga. Ya, agama Kristen tidak masuk surga. Kita buka dulu di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, tentunya kita tahu bahwa Kristen, apakah benar Kristen itu adalah jaminan masuk sorga? Ya, karena banyak orang berpikir, karena mereka lahirnya sebagai orang Kristen atau lahirnya dalam keluarga Kristen, lantas mereka ke gereja tiap minggu, juga kenal pendeta-pendeta tertentu, bahkan pendeta yang punya banyak followers, maka mereka otomatis selamat, gitu kan? Biasanya orang berpikir begitu. Nah, realitanya begini, agama Kristen itu bukan tiket masuk surga. Karena Yesus tidak pernah dia datang ke dunia untuk mendirikan agama. Mana ayatnya? Yesus gak pernah bilang, saya datang ke dunia ini untuk membangun agama Kristen gitu. Gak ada. Tapi Yesus datang untuk apa? Untuk memberikan jalan. Jadi jalan bahkan. Jadi jalan keselamatan. Yohanes 14. Pada ayat yang ke-6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas ya di sini ya. Yesus datang bukan mendirikan agama, tapi memberikan jalan keselamatan bagi umat manusia. Nah, bahayanya kalau orang itu bangga ya. Kalau orang Kristen itu bangga dengan status keagamaannya. Begitu banyak orang Kristen bangga dengan status keagamaannya. Ya, mereka tuh bangga dengan label Kristennya gitu loh. Bahkan banyak orang tuh bangga label gerejanya gitu loh. Bangga sekali, saya dari gereja ini, saya pasti masuk surga gitu kan. Ada orang-orang Kristen yang memiliki konsep seperti itu. Yesus menegur orang-orang Yahudi yang begitu bangganya sebagai keturunan Abraham dalam Yohanes 8 ayat 39. Mereka percaya masuk surga karena mereka adalah merasa keturunan Abraham. Tapi Yesus menegur, Yesus mengcounter keyakinan mereka, label mereka tersebut dengan berkata begini, iman kalian tanpa ketaatan itu tidak ada gunanya. Begituin sama Yesus. Bahayanya lagi nih dengan status keagamaan adalah banyak orang Kristen bangga dengan aktivitas lahiriah. Bangga banget. Mereka melayani Tuhan gitu kan. Mereka hamba Tuhan, mereka pelayan Tuhan, mereka penginjil Tuhan. Padahal Yesaya 29 ayat 13 berkata, bangsa ini kelihatannya memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh. Ini ketahui baik-baik di sini ya. Kita memang senang dengan aktivitas kita ya di dalam pelayanan. Good, itu bagus banget. Tapi ketahuilah ini saudara, Tuhan lebih menginginkan hatimu lebih daripada aktivitas lahiriahmu, yaitu pelayananmu. Saya tidak berkata engkau berhenti melayani, tapi saya mau katakan ini, Tuhan cari hatimu. Tuhan cari hatimu. Ingat, lebih daripada apa yang kau kerjakan buat Tuhan. Lalu selanjutnya lagi, yang bahaya lagi adalah apa? Bangga dengan relasi. Banyak orang Kristen bangga banget ya, punya relasi dengan hamba Tuhan. Punya kenalan dengan hamba Tuhan yang dapat penglihatan ABC dan lain sebagainya. Wah, aman, saya pasti masuk surga. Ada ordal katanya gitu. Matius 25 ayat 11 sampai 12 masih ingat cerita tentang gadis bodoh yang berkata begini, Tuhan gitu kan, bukakan kami pintu gitu kan. Setelah mereka kehabisan minyak, mereka pergi mencari minyak untuk menyalakan pelita mereka, tapi akhirnya pintunya ditutup, mereka ketinggalan. Tapi Yesus menjawab begini, aku tidak mengenal kamu. Walaupun mereka punya relasi ya, kenal gitu, maksudnya diundang kan. Mereka kan diundang ini, si 5 gadis yang bodoh ini. Tapi Yesus berkata, walaupun kamu punya relasi, tapi kalau kamu bangganya dengan relasi, tapi tidak mempersiapkan apimu, minyakmu, aku tidak membangun hubunganmu dalam perkenalan dengan Tuhan, maka Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Lalu ada di dalam cerita dalam Kisah Rasul 19 ayat 13 ayat 15, masih ingat gak? Anak-anak Skewa yang ngusir setan menggunakan relasi karena mereka tuh kenal sama Paulus. Ini menarik nih ya. Coba lihat ya, 13-15 ini berkata, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat
dan berseru katanya, "Aku menjumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Ayat 15 berkata, tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui. Tapi siapa lo?" Gitu maksudnya. Kata setannya, "Siapa kamu?" Gitu. Akhirnya mereka dipermalukan. Akhirnya mereka dianiaya oleh roh jahat tersebut. Karena orang-orang ini bangga dengan relasi gitu. Hati-hati kebanggaan dengan relasi seperti ini, saudara. Ingat, yang relasi kita yang utama tuh kita dengan Tuhan. Ingat, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu siapa sih yang sungguh-sungguh masuk surga kalau begitu? Kalau memang agama Kristen tidak masuk surga, siapa yang sungguh-sungguh masuk surga? Jawabannya adalah yang pertama, mereka yang lahir baru. Yohanes 3:3 berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jelas di sana. Jadi bukan soal agama. Lahir baru dalam Kristus itu penting. Makanya di dalam Yohanes dijelaskan tentang kelahiran baru. Itu yang membuat mereka masuk surga. Yang kedua, siapa yang sungguh masuk surga? Mereka yang hidupnya dalam ketaatan. Matius 7:21 jelas banget ini. Orang-orang yang memiliki karir pelayanan hebat, tapi mereka ditolak. Karena bukan sekedar berseru di hadapan Tuhan. Bukan sekedar bawa label agama atau label gereja, label pelayanan. Dan bukan sekedar karena memiliki CV pelayanan yang banyak, pelayanan di mana-mana dan lain sebagainya, pengalaman dan lain sebagainya. Bukan sekedar dia berseru Tuhan. Tapi yang Tuhan katakan, orang-orang yang melakukan kehendak-Nya Allah, yang mengenal Tuhan. Dalam istilahnya yada. Seperti hubungan suami dengan istri. Suami mengenal istrinya, istri mengenal suaminya. Keintiman. Jadi mereka yang hidup dalam ketaatan tuh bicara keintiman. Itu yang masuk surga. Siapa lagi masuk surga adalah mereka yang tetap setia sampai akhir. Di jalurnya Tuhan. Menjalankan kehendak-Nya Tuhan. Bukan menjalankan kehendak-Nya sendiri. Wahyu 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Penting ini. Lantas, kalau begitu mengapa banyak orang Kristen hidupnya sama dengan orang dunia? Kenapa ya? Fenomenanya terjadi seperti ini. Ya, karena mereka hanya beragama. Karena orang Kristennya hanya beragama, mereka tidak berelasi dengan Kristus. Mereka hanya punya salibnya gede, tatonya gambar Yesus. Kalau kaget, darah Yesus, haleluya. Kalau kaget, latahannya seperti itu. Tapi gak ada relasi, cuma beragama aja. Makanya kenapa banyak orang Kristen yang hidupnya sama orang dunia? Karena ya hanya rutinitas. Tidak ada transformasi, gak ada perubahan. Ke gerejanya karena faktor ya gue Kristen nih, banyak teman gue di sana, gue bisa bisnis juga di sana, ada dealing bisnis, ketemu dengan orang-orang yang banyak duit juga di gereja. Akhirnya ke gereja, tapi cuma sebagai rutinitas saja. Untuk apa? Untuk rame-ramein dia punya feed di Instagram aja atau di Facebook, agar orang bisa lihat nih aktivitas gereja dan lain sebagainya. Atau hanya karena apa? Hanya karena ikut-ikutan, nggak sungguh-sungguh percaya. Ya fun-fun aja lah. Yang penting ada aktivitas, gue gak bengong di rumah, gak gabut dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya banyak orang Kristen hidupnya sama dengan orang dunia. Artinya banyak orang masuk gereja tapi gak sungguh-sungguh bertobat. Sama seperti, kalau saya kasih ilustrasi gini, sama seperti orang sakit. Dia sering datang ke rumah sakit, dia sering datang ke puskesmas, tapi dia tidak pernah mau minum obat. Dia sakit, datang ke rumah sakit, dia kasih laporan, saya sakit ini, ditulisin resep, dikasih obatnya, tapi gak pernah mau minum obatnya, gak mau dibereskan. Tapi ngomongnya sakit lagi, ini dan sebagainya. Itu modelnya kayak begitu. Makanya kita harus lakukan, saudara, ingat baik nih mulai hari ini. Ayo coba deh, periksa hati. Apakah saya dan saudara, apakah kita ini benar-benar mengenal Yesus? Atau kita hanya ikut agama aja, sesuai dengan 2 Korintus 13 ayat 5. Cobalah mulai hari ini kita belajar hiduplah dalam ketaatan. Bukan cuma kita rajin dalam ritual. Coba deh kita ikutin petunjuk firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bukan cuman mendengar, tapi melakukan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang melakukan firman. Bangun deh, coba relasi pribadi dengan Kristus. Coba masuk kamarmu, tutup pintumu, doa sama Tuhan.
bangun doa pribadi, bacalah firman setiap hari, renungkan firman Tuhan secara pribadi. Lakukanlah, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan terus menerus. Gak gampang memang, ada godaan ya. Tapi percayalah kepada perkataan firman. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kekuatannya ada bersama engkau. Roh Tuhan akan memberikan kemampuan. Dan ingat baik, jadilah terang, jadilah contoh, jadilah teladan. Jangan sama seperti orang yang gak mengenal Tuhan. Jangan dong, kita kan udah ditebus. Kita kan warga kerajaan sorga. Ayo dong, sikap kita udah berubah. Cara berpikir kita berubah. Cara berkata-kata kita berubah. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kita terang dunia, kita garam dunia. Ayo kita membawa perubahan. Ingat, bagaimana orang lain bisa berubah kalau kita gak berubah? Kita adalah agen-agen perubahan yang membawa perubahan, yang membawa terang Tuhan kepada orang-orang sekitar kita. So, agama Kristen berarti tidak menjamin masuk surga. Yang menjamin masuk surga hanyalah iman kita yang hidup dan ketaatan kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Berarti pesan akhirnya, jangan puas hanya punya agama Kristen. Milikilah Kristus di dalam hidupmu karena hanya Dia yang sanggup menyelamatkan engkau. Pegang imanmu, berjalan terus dalam kesetiaan, dan jadilah garam, jadilah terang. Biarlah hidupmu membawa perubahan bagi dirimu dan membawa perubahan buat orang sekitarmu. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.